Pernah nggak lu ngerasa kayak gini? Gaji baru cair, belum sempat ngerasain uang udah habis entah kemana. Harga kebutuhan pokok naik, bensin naik, listrik naik, dan di saat yang sama pajak juga ikut minta jatah. Kayak uang kita tuh diserang dari segala arah, depan ada inflasi, belakang ada pajak, samping ada cicilan. Dan masalahnya, ini bukan cuma perasaan. Data real nunjukin, inflasi kita pelan-pelan ngikis daya beli. Misalnya, kalau tahun lalu lu bisa beli sekantong belanjaan full dengan 500.000, sekarang jumlah yang sama cuma dapat setengah troli. Itu artinya, tanpa sadar uang lu berkurang nilainya walaupun nominalnya sama. Belum lagi pajak. Setiap transaksi, setiap penghasilan selalu ada bagian yang harus kita serahin ke negara. Gua nggak ngomong pajak itu buruk ya, negara butuh itu buat jalanin program. Tapi buat kita sebagai individu, kalau nggak pinter ngatur, efeknya kerasa banget di dompet. Ibaratnya gini, lu punya ember air buat bekal hidup lu setahun. Inflasi itu bocor halus di dasar ember, nyedot airnya pelan-pelan. Pajak itu keran di samping ember yang nyala tiap ada pemasukan masuk. Kalau lu nggak nutup kebocoran atau isi ulang airnya, ember itu bakal kering sebelum waktunya. Dan ini bukan cuma soal teori ekonomi di buku kuliah, ini kejadian nyata yang lagi dialamin jutaan orang sekarang. Makanya, kita perlu ngomongin gimana cara amanin uang lu dari serangan inflasi dan pajak, biar lu nggak cuma kerja keras, tapi juga bisa nikmatin hasilnya tanpa was-was. Siap, mari kita sikat. Satu, pahami dulu musuhnya. Inflasi dan pajak bukan sekadar angka. Sebelum kita ngomongin strategi buat amanin uang, lu harus ngerti dulu siapa musuh yang lagi nyerang dompet lu ini. Karena sama kayak perang, kalau lu nggak ngerti lawannya, strategi lu cuma jadi tembakan kosong. Inflasi itu sebenarnya apa sih? Inflasi itu kayak maling yang nggak pernah ketangkep basah. Dia nggak nyolong uang lu secara fisik, tapi dia nyolong nilai dari uang lu. Jadi, 100.000 lu tahun ini sama 100.000 tahun depan itu beda banget daya belinya. Bedanya. Kalau sekarang lu bisa beli makan siang untuk 2 orang, tahun depan bisa jadi cuma cukup buat makan sendirian, dan itu pun mungkin cuma di warteg. Kenapa inflasi ini bisa nyolong kayak gitu? Karena harga barang naik terus. Entah karena bahan baku mahal, ongkos produksi naik, atau karena uang yang beredar di masyarakat makin banyak. Masalahnya, gaji kita sering nggak naik secepat harga barang. Jadi gap itu yang bikin kita merasa makin ngos-ngosan tiap bulan. Sekarang kita bahas pajak. Pajak itu ibarat iuran wajib buat hidup di sebuah negara. Tanpa pajak nggak ada jalan, sekolah, rumah sakit, dan semua fasilitas publik. Masalahnya dari sisi kita sebagai individu, pajak juga bisa jadi tekanan kalau nggak diantisipasi. Lu punya penghasilan, ada pajaknya. Lu belanja, ada pajaknya. Bahkan, nabung atau investasi pun kadang kena pajak. Kalau inflasi itu maling diam-diam, pajak itu kayak petugas resmi yang datang bawa surat tugas legal. Tapi tetap aja bikin isi dompet berkurang. Kenapa penting banget ngerti ini? Karena banyak orang cuma fokus cari uang, tanpa nyadar bahwa setiap rupiah yang masuk itu udah diincer sama 2 kekuatan besar ini. Kalau lu nggak ngerti polanya, lu bakal terus-terusan main kucing-kucingan sama inflasi dan pajak, dan ujungnya lu capek sendiri. Bayangin lu lagi lomba lari. Inflasi itu kayak beban yang makin hari makin berat di kaki lu, bikin lari lu melambat. Pajak itu kayak checkpoint di tengah jalan, yang tiap lu lewat harus nyerahin sebagian dari barang bawaan. Kalau lu cuman lari tanpa strategi, kemungkinan besar lu nyampe garis finish dalam keadaan ngos-ngosan, dan bawaannya tinggal sisa sedikit. Makanya sebelum kita ngomongin langkah-langkah taktis buat amanin uang, lu harus punya mindset ini dulu. Inflasi dan pajak itu bukan masalah yang bisa dihindarin total, tapi bisa dikelola supaya dampaknya minimal. Di poin-poin berikutnya, kita bakal bahas gimana caranya bikin tameng buat uang lu. Biar meskipun 2 musuh ini terus nyerang, tabungan dan aset lu tetap aman, bahkan bisa berkembang. 2, pisahin uang lu biar nggak kesedot semua. Salah satu kesalahan terbesar orang waktu gajian adalah ngumpulin semua uang di satu tempat, lalu mikir, gampang kok, nanti gua atur sendiri. Masalahnya pikiran kita tuh sering overconfident di awal bulan, tapi amnesia di pertengahan bulan. Hasilnya, uang yang tadinya buat nabung malah ikut kebawa buat bayar jajan, nongkrong, atau beli barang diskonan yang sebenarnya nggak urgent. Nah, supaya inflasi dan pajak nggak langsung ngisep habis, lu harus bikin pemisahan uang ini secepat mungkin, bahkan idealnya di hari pertama gajian. Gue kasih analogi, bayangin uang lu itu kayak pasukan cadangan buat bertahan di medan perang. Kalau semua pasukan lu taruh di satu pos, begitu musuh nyerang dari satu sisi aja, semua pasukan bisa kehabisan tenaga sekaligus. Tapi kalau lu pecah jadi beberapa unit dan taruh di pos-pos berbeda, kalau satu pos kalah, pos lain masih bisa bertahan. Uang juga gitu. Lu pecah dia sesuai fungsi dan prioritasnya, biar satu serangan, misalnya harga beras naik,
nggak langsung bikin semua rencana finansial lu ambruk. Cara prakteknya. 1. Akun atau dompet khusus kebutuhan bulanan. Ini buat bayar semua tagihan rutin. Listrik, air, bensin, cicilan, makan. Uang di sini emang buat hilang, karena udah jelas tujuannya. 2. Akun atau dompet khusus tabungan dan investasi. Begitu gajian, langsung potong persentase buat tabungan atau investasi. Minimal 10-20% kalau bisa. Ingat ini wajib duluan, jangan nunggu sisa, karena kalau nunggu sisa biasanya nggak ada sisanya. 3. Akun darurat. Buat biaya tak terduga kayak sakit, motor rusak, atau tiba-tiba harus pulang kampung. Kalau nggak ada akun ini, ujung-ujungnya lu bakal ambil dari tabungan atau investasi dan itu bikin progres lu mundur lagi. 4. Akun gaya hidup dan liburan. Biar lu nggak jadi zombie yang cuma kerja buat bayar tagihan, sisihin sedikit buat senang-senang. Tapi ingat, ini porsi paling kecil. Kenapa ini bisa ngelindungin dari inflasi dan pajak? Inflasi biasanya nyerang dari sisi kebutuhan pokok. Kalau lu udah punya pos khusus buat itu, kenaikan harga nggak bikin lu ngacak-ngacak pos tabungan atau investasi. Pajak nyerang dari penghasilan dan transaksi. Kalau dana investasi lu udah di instrumen yang efisien pajak atau berpenghasilan di atas inflasi, dampaknya bakal jauh lebih ringan. Singkatnya, ini bukan cuma soal memisahkan uang, tapi bikin benteng berlapis di sekitar harta lu. Jadi meskipun inflasi nyolong pelan-pelan dan pajak ngambil jatah, lu masih punya sumber daya yang aman buat berkembang. 3. Parkir uang di tempat yang kalahin inflasi. Kalau lu cuma nyimpen uang di bawah bantal atau di rekening tabungan biasa, ya siap-siap aja nilainya nyusut tiap tahun. Soalnya bunga tabungan biasa di bank itu kalah telak sama laju inflasi. Misalnya, bunga tabungan cuma 0,5% sampai 1% per tahun, sementara inflasi bisa 3% sampai 5%. Artinya lu rugi diam-diam. Uang itu kayak benih. Kalau cuma disimpan di laci, dia nggak akan tumbuh, malah busuk dimakan waktu. Tapi kalau lu taruh di tanah yang subur, disiram, dirawat, dia bisa tumbuh jadi pohon yang berbuah terus-menerus. Analoginya gini, bayangin lu punya kapal kecil. Inflasi itu kayak arus laut yang pelan-pelan narik kapal lu menjauh dari pulau tujuan. Kalau lu diam aja, kapal lu bakal hanyut makin jauh. Tapi kalau lu pasang layar di arah yang benar, alias invest di tempat tepat, lu bisa bukan cuma bertahan tapi malah nyalip arus dan sampai lebih cepat. Tempat parkir uang yang bisa ngelawan inflasi. 1. Reksadana pasar uang dan obligasi. Cocok buat pemula yang mau hasil lebih tinggi dari tabungan tapi risiko relatif rendah. Obligasi pemerintah misalnya bisa ngasih imbal hasil 5-7% per tahun. Ini udah di atas rata-rata inflasi. 2. Saham atau ETF. Untuk jangka panjang, pasar saham historisnya bisa ngasih return rata-rata 8-12% per tahun. Tapi ini ada fluktuasinya, jadi jangan taruh semua uang di sini apalagi buat kebutuhan jangka pendek. 3. Emas. Emas sering jadi pelindung nilai waktu inflasi tinggi. Bukan buat untung besar, tapi menjaga supaya nilai uang nggak tergerus. Kuarta properti. Kalau punya modal besar, properti bisa ngelindungin nilai uang sekaligus kasih pemasukan dari sewa. Tips pentingnya, pilih instrumen yang hasilnya net setelah pajak tetap lebih tinggi dari inflasi. Diversifikasi. Jangan cuma di satu jenis biar kalau satu sektor kena badai, yang lain masih bertahan. Pahami horizon waktu lu. Kalau butuh dalam setahun, pilih instrumen liquid. Kalau untuk masa depan 10-20 tahun, saham bisa jadi pilihan utama. Dengan nyimpen uang di tempat yang benar, lu ibarat nyiapin kapal yang mesinnya lebih kenceng dari arus inflasi. Jadi meskipun pajak nyalain keran di samping ember lu dan inflasi ngebor pelan-pelan di dasarnya, airnya tetap ngalir masuk dari sumber yang lebih deras. 4. Main cerdas sama pajak, bukan kabur dari pajak. Pajak itu kayak hujan di musim penghujan, nggak bisa kita stopin, mau lu suka atau nggak dia bakal datang. Tapi bedanya orang yang basah kuyup sama yang masih bisa jalan santai sambil senyum, ada di cara mereka nyiapin payung. Masalahnya kebanyakan orang di Indonesia itu nggak pernah bener-bener melek pajak. Banyak yang mikir pajak itu cuma dipotong waktu gajian atau pas usaha kena PPh. Padahal kenyataannya lebih luas. Beli rumah ada pajaknya, jual saham ada pajaknya, dapat bunga deposito ada pajaknya, bahkan dapat warisan pun ada potensi kena pajak. Tergantung nilainya dan aturan daerah. Kalau lu nggak ngerti mekanismenya, lu kayak main bola tapi nggak tahu ada aturan offside, akhirnya lu seneng gol tapi dianulir wasit. Analogi yang gampang, bayangin lu main game RPG. Pajak itu kayak damage over time atau DOT. Serangan kecil tapi nyicil terus tiap detik. Kalau lu cuma berdiri diam, darah lu habis pelan-pelan tanpa sadar. Tapi kalau lu ngerti cara pakai perisai, potion, atau skill pengurang damage, serangannya tetap ada, tapi efeknya nggak bikin lu tumbang. Strategi legal biar pajak nggak nyedot terlalu banyak. 1.
Manfaatin PTKP, penghasilan tidak kena pajak, dan potongan resmi. Banyak orang tuh nggak sadar ada tax deduction yang sah dan bisa bikin beban pajak lu jauh berkurang. Misalnya biaya pendidikan anak, iuran BPJS, kesehatan ketenaga kerjaan, atau donasi ke badan yang diakui negara. Semua itu bisa mengurangi taxable income lu, alias angka yang jadi dasar perhitungan pajak. Hasilnya, potongan pajak lu lebih kecil dan semua ini 100% legal. 2. Pilih instrumen investasi yang pajaknya ringan. Contoh nyata, obligasi negara, SBN, kena pajak final cuma 10%, sementara bunga deposito kena 20%. Kalau lu punya deposito 100 juta dengan bunga 5%, pajaknya 1 juta. Tapi kalau lu taruh di SBN dengan return mirip, pajaknya cuma setengah juta. Dalam jangka panjang, selisih ini gede banget. Bahkan, reksadana tertentu bebas pajak sama sekali kalau ngerti pilihnya, lu bisa hemat banyak. 3. Gunakan badan usaha buat efisiensi. Buat yang punya bisnis, ada kalanya bikin PT atau CV bisa lebih efisien dibanding atas nama pribadi. Kenapa? Karena ada biaya operasional yang bisa dilaporkan sebagai pengurang pajak misalnya. Biaya internet, sewa kantor, gaji karyawan, dan lain-lain. Jadi bukan ngehindar, tapi ngatur supaya beban pajak lu sesuai dengan pendapatan bersih yang real. Keempat, atur timing realisasi keuntungan. Ini trik yang sering dipakai investor gede. Kalau di tahun ini penghasilan lu udah tinggi banget, lu bisa tunda realisasi keuntungan investasi ke tahun depan buat hindarin lonjakan tarif pajak. Semua ini sah secara hukum, asal lu lapor sesuai aturan. Kenapa ini penting banget? Inflasi itu nyerang dari sisi purchasing power, nilai uang lu turun. Pajak nyerang langsung dari sumbernya, mengurangi uang yang bahkan belum sempat lu belanjain. Kalau lu nggak punya pagar yang bener, dua serangan ini bakal bikin keuangan lu keropos. Dengan strategi ini, lu bukan cuma jadi orang yang patuh pajak, tapi juga cerdas pajak. Lu ngerti aturan main dan manfaatin itu buat bertahan bahkan berkembang. 5. Cari instrumen yang bisa ngalahin inflasi, bukan cuma ngikutin. Gua paham banget begitu dengar kata investasi banyak orang langsung mundur setengah langkah. Bayangannya ribet, penuh istilah asing dan kayaknya cuma buat orang yang udah kaya duluan. Tapi kenyataannya, kalau lu mau uang lu selamat dari gempuran inflasi dan pajak, lu nggak punya opsi lain selain nyari tempat parkir uang yang tumbuh lebih cepat daripada dua penyerang itu. Gini logikanya, misal inflasi 6% per tahun. Artinya daya beli uang lu turun 6% tiap tahun, entah lu sadarin atau enggak. Lalu lu punya investasi yang kasih return 10% per tahun. Kedengarannya lumayan, kan? Tapi tunggu dulu begitu masuk pajak, misalnya kepotong 10-15% dari hasilnya. Keuntungan bersih lu bisa tinggal sekitar 8% atau bahkan 7%. Kalau angka itu nggak cukup jauh di atas inflasi, nilai uang lu tetap kepotong pelan-pelan. Makanya orang yang paham finansial nyari instrumen yang ngalahin inflasi, bukan cuma ngikutin. Contoh, saham perusahaan sehat dan rajin bagi dividen. Bukan saham gorengan, tapi perusahaan yang bisnisnya udah terbukti puluhan tahun. Dividen yang lu terima bisa jadi tambahan cash flow, sementara harga sahamnya juga ikut naik seiring kinerja perusahaan. Reksadana indeks berbiaya rendah. Cocok buat yang nggak mau pusing pilih-pilih saham satu-satu. Biaya pengelolaan kecil, kinerjanya biasanya ngikutin pasar dan dalam jangka panjang bisa tumbuh di atas inflasi. Properti nggak harus apartemen di pusat kota, tapi bisa tanah di lokasi berkembang yang nilainya naik seiring waktu. Plus kalau disewain ada pemasukan tambahan. Emas batangan fungsinya bukan buat cepat kaya, tapi buat menjaga daya beli. Di saat harga barang naik, emas biasanya ikut naik, jadi nilai uang lu tetap aman. Bayangin kayak lomba lari. Inflasi itu pelari yang start duluan, pajak itu batu di jalan yang bikin lu melambat. Kalau lu cuma jalan santai, lu pasti ketinggalan. Satu-satunya cara menang, lu harus lari lebih kencang dari inflasi dan bisa lompatin hambatan pajak. Itu artinya, lu butuh aset yang tumbuh lebih cepat dari laju inflasi, bahkan setelah dipotong pajak. Intinya, taruh uang di tempat yang aman itu oke. Tapi kalau aman artinya diam dan nggak tumbuh, lu justru pelan-pelan kehilangan nilainya. Aman itu bagus, tapi tumbuh itu wajib. Soalnya, inflasi nggak akan diem, pajak nggak akan diem. Dan kalau lu diem, lu cuma kerja keras buat ngasih makan dua hal itu. 6. Investasi di aset produktif, bukan cuma aset konsumtif. Banyak orang salah kaprah waktu ngomongin aset. Mereka ngira semua yang mahal otomatis aset mobil sport, rumah mewah, jam tangan puluhan juta, gadget terbaru. Padahal, kalau nilainya turun seiring waktu dan nggak ngasih pemasukan, itu namanya aset konsumtif. Dan aset konsumtif ini punya satu kesamaan, dia nyedot uang lu, bukan ngasilin uang buat lu. Contoh gampang, mobil baru yang lu beli hari ini, begitu keluar dari showroom nilainya langsung anjlok.
Terus setiap bulan lu keluarin duit buat bensin, servis, pajak kendaraan. Itu bukan aset yang ngasih makan, tapi justru minta makan. Kalau lu mau bener-bener amanin uang dari inflasi dan pajak, fokusnya harus geser ke aset produktif, yaitu aset yang 1. Bisa ngasih pemasukan rutin, atau 2. Nilainya naik lebih cepat dari inflasi bahkan setelah dipotong pajak. Contohnya banyak. Saham perusahaan sehat yang rajin bagi dividen tiap tahun. Dividen ini bisa jadi sumber cash flow pasif. Properti yang disewakan, entah rumah kontrakan, apartemen, atau ruko. Harga tanah naik, plus ada pemasukan rutin dari sewa. Reksadana pasar uang atau obligasi negara yang mungkin returnnya nggak segila saham tapi stabil dan sering bebas pajak atau pajaknya lebih ringan. Bisnis kecil yang lu kelola atau punya sistem autopilot, bedanya sama aset konsumtif, aset produktif bikin uang lu kerja buat lu. Bahkan pas lu lagi liburan, tidur, atau main game, aset ini tetap ngasilin pemasukan. Analoginya gini, kalau lu cuma parkirin duit di aset konsumtif, lu kayak naro ember bocor di tengah hujan. Sekilas kelihatan penuh, tapi lama-lama airnya habis tanpa lu sadar. Sebaliknya, kalau lu taruh duit di aset produktif, itu kayak nanam pohon buah. Awalnya butuh waktu dan sabar, tapi setiap musim lu tinggal panen buahnya. Dan kalau lu rawat, pohon itu akan tumbuh makin besar dan hasilnya makin banyak. Jadi mindsetnya harus berubah. Gua punya barang mahal bukan prestasi, tapi gua punya aset yang nyetak duit. Itu baru kemenangan. Karena cuman itu cara paling realistis buat ngelindungin uang lu dari gempuran inflasi dan pajak yang nggak pernah libur. 7. Lindungi diri lu dengan income yang fleksibel. Kalau lu cuma ngandelin satu sumber penghasilan, apalagi yang fix tiap bulan, lu ibarat berdiri di atas satu kaki di tanah yang lagi ambles. Awalnya mungkin masih kerasa stabil, tapi pelan-pelan tanah itu turun dan lu nggak sadar sampai lu udah mulai goyah. Begitu inflasi naik, harga bahan pokok merangkak gila-gilaan, atau pajak tiba-tiba digedein, gaji lu nggak ikut naik. Beban hidup lu langsung meledak tanpa ampun. Makanya, lu butuh income yang fleksibel, penghasilan yang nggak cuma bergantung sama satu pintu, tapi punya beberapa jalan keluar. Income yang bisa lu kerek naik kalau tekanan ekonomi ikut naik. Kayak punya saklar tambahan yang bisa lu nyalain pas lampu utama mati. Bentuknya bisa macam-macam. Side hustle, kerjaan freelance, jualan online kecil-kecilan, atau skill yang bisa lu monetisasi kapan aja. Contoh, lu jago desain, ambil proyek dadakan. Punya hobi masak, jual pre-order makanan di akhir pekan. Punya skill komunikasi, buka kelas online. Gak harus langsung gede, yang penting bisa diaktifin kapan lu butuh. Income fleksibel ini ibarat keran air cadangan. Saat debit utama, gaji tetap mulai seret, lu tinggal buka keran cadangan itu lebih besar. Dan kadang keran cadangan ini justru bisa jadi keran utama kalau lu bener-bener serius ngelolanya. Karena gini, lu nggak bisa ngontrol inflasi pajak atau harga BBM. Lu nggak bisa maksa pemerintah nurunin harga cabai atau minyak goreng. Tapi lu bisa ngontrol berapa banyak uang yang masuk ke dompet lu. Dan itu senjata paling ampuh buat nyelamatin diri lu di tengah serangan ekonomi yang makin brutal. Kalau hidup lu cuma punya satu tumpuan, lu selalu ada di posisi rentan. Tapi kalau lu punya tumpuan cadangan, lu bukan cuma bertahan, lu punya peluang buat naik level di saat orang lain lagi kelimpungan. Penutup. Jadi bro, inflasi dan pajak itu ibarat dua maling yang gak pernah tidur. Kalau lu diem aja, mereka bakal pelan-pelan ngambil nilai dari uang lu. Sampai suatu hari lu sadar, tabungan lu udah gak punya daya beli yang sama. Tapi kabar baiknya, lu gak harus jadi korban. Lu bisa mulai amankan uang lu dari sekarang, bikin dia kerja buat lu, dan gak cuma diam di rekening nunggu dimakan waktu. Kalau lu ngerasa video ini membuka mata lu, subscribe sekarang biar lu gak ketinggalan strategi keuangan yang lain. Share juga ke temen-temen lu, karena mungkin mereka sekarang lagi gak sadar kalau uang mereka lagi diserang. Dan buat lu yang mau serius bangun sistem keuangan pasif, supaya uang lu bisa jalan sendiri tanpa lu harus kerja rodi tiap hari, gua udah siapin ebook panduan keuangan dan cara bikin uang kerja otomatis. Di dalamnya gua kupas strategi dari A sampai Z, step by step, dengan bahasa yang gampang dicerna. Plus kalau lu udah subscribe, gua kasih satu ebook bonus gratis khusus buat ngasih lu pondasi keuangan yang kuat sejak sekarang. Linknya ada di bawah. Jangan tunggu sampai uang lu habis dimakan inflasi dan pajak, mulai amankan sekarang bro. Gue tunggu lu di video selanjutnya.